Sejak fajar, langit di atas desa Sungai Jati sudah diselimuti awan kelabu pekat. Udara yang biasanya segar dan hangat kini dingin menusuk, membawa aroma tanah basah yang bercampur lumpur. Butiran hujan jatuh tanpa jeda, mengetuk-ngetuk atap rumah, mengalir di sela genteng, lalu jatuh deras ke halaman. Arga berdiri di beranda rumah kayunya, mengenakan kaos tipis yang mulai lembab. Pandangannya tertuju ke arah jalan utama desa, jalan tanah yang sudah berubah menjadi aliran air kecoklatan. Ia bisa melihat dari jauh beberapa rumah di tepi sungai mulai terendam hingga lutut. Anak-anak berlarian, berusaha menyelamatkan ayam peliharaan yang panik berkokok. Suara kambing mengembik bercampur teriakan para warga. "Arga! Airnya makin naik!" teriak Pak Rahman, tetangganya, sambil menenteng karung berisi pakaian. Lelaki parubaya itu terlihat tergesa. Kakinya sudah basah hingga betis. Di belakangnya, istrinya memeluk erat anak bungsu mereka. Arga menoleh dan mengangguk. "Pindah saja ke balai desa, Pak. Di sana lebih aman." Tapi barang-barang ini, Pak Rahman menatap rumahnya yang separuh terendam, wajahnya penuh dilema. "Biar saya bantu angkut," jawab Arga tanpa ragu. Ia melangkah cepat, menembus hujan yang mulai menggila. Setiap pijakan kakinya menghasilkan cipratan lumpur. Arus kecil di jalan kian deras, membawa ranting dan sampah. Sesampainya di rumah Pak Rahman, Arga langsung mengangkat perabot ringan ke tempat yang lebih tinggi. Nafasnya terengah, tapi ia terus bergerak. Tak jauh dari sana, suara benturan keras terdengar. Arga menoleh dan melihat batang pohon besar hanyut terbawa arus sungai yang meluap. Pohon itu menghantam tiang jembatan kayu, hingga terdengar bunyi retak yang mengkhawatirkan. Jembatan itu adalah satu-satunya akses keluar masuk desa. Jika roboh, warga akan benar-benar terisolasi. Hatinya mulai gelisah. Ia tahu bahwa banjir tahun ini lebih parah dari biasanya. Biasanya, hujan lebat hanya membuat air sungai naik sebatas mata kaki. Tapi kali ini, air sudah setinggi pinggang di beberapa titik. Langit pun belum menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Sambil menghela napas, Arga kembali membantu warga yang mulai mengungsi. Ada yang memikul karung beras, ada yang menggendong bayi, ada pula yang hanya membawa pakaian seadanya di kantong plastik. Beberapa lansia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Wajah mereka pucat menahan dingin. Di tengah kesibukan itu, Bu Lastri, ketua RT setempat, mendekat sambil memegang payung besar. "Arga, tolong awasi jalan ke arah pasar," katanya. Air dari hulu lagi deras-derasnya. Takutnya ada yang nekat lewat. "Siap, Bu. Nanti saya ke sana," jawab Arga. Langkahnya kemudian membawanya ke ujung jalan desa yang mengarah ke pasar. Dari sana, ia bisa melihat permukaan sungai yang nyaris menyatu dengan jalan. Air berputar-putar, membawa lumpur dan dedaunan. Aroma anyir mulai menyengat hidung. Ia berdiri di bawah rintik hujan yang kian lebat, menatap derasnya arus yang seperti binatang buas mencari mangsa. Tiba-tiba, seekor ayam jago hanyut melewati kakinya, berkokok keras sebelum menghilang di tikungan arus. Pemandangan itu membuat Arga sadar bahwa waktu mereka tidak banyak. Jika air terus naik, seluruh desa bisa terendam. Beberapa anak muda lain datang menghampirinya. "Ga, kita diminta bantu di balai desa. Banyak orang butuh pertolongan," ujar salah satu dari mereka. "Kalian ke sana dulu. Aku mau pastikan gak ada orang yang masih bertahan di rumah dekat sungai," jawab Arga. Ia lalu berjalan menelusuri tepian sungai yang sudah tak jelas batasnya. Beberapa rumah panggung mulai dikepung air. Ia mengetuk pintu demi pintu, memanggil pemilik rumah untuk segera mengungsi. Beberapa mau, tapi ada juga yang masih bersikeras bertahan demi harta benda. Saat langit semakin gelap, suara gemuruh dari arah hulu sungai terdengar semakin keras. Arga tahu itu tanda debit air akan bertambah besar.
Napasnya tercekat, pikirannya hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin sebelum semuanya terlambat. Ia kembali ke jalan utama, di mana warga berdesakan di tengah hujan. Teriakan, tangisan, dan suara arus sungai bercampur menjadi satu. Arga menggenggam erat ember kosong yang tadi ia pakai untuk membantu mengangkut barang. Matanya terus menyapu sekeliling, mencari siapa saja yang mungkin masih terjebak. Namun di balik semua kesibukan itu, ia belum tahu bahwa sebentar lagi, suara teriakan lain akan memanggilnya. Teriakan yang akan mengubah seluruh harinya, bahkan mungkin seluruh hidupnya. Sore itu, langit di atas desa Sungai Jati semakin pekat, seolah matahari sudah menyerah untuk bersinar. Hujan masih turun tanpa ampun. Derasnya membuat suara orang-orang saling tenggelam. Arga yang baru saja kembali dari memeriksa tepian sungai berhenti sejenak di pertigaan jalan, menatap arus air yang kini menguasai hampir seluruh desa. Tiba-tiba, di antara riuh hujan dan gemuruh arus, telinganya menangkap suara teriakan yang berbeda. Itu bukan suara warga memanggil tetangga, bukan juga suara anak-anak menangis. Nada teriakannya tinggi, penuh rasa panik dan putus asa. Arga spontan menoleh ke arah suara itu. Matanya menyipit menembus tirai hujan. Dari kejauhan, di tengah jalan desa yang kini berubah menjadi sungai, ia melihat sosok perempuan muda. Tubuhnya setengah basah, berseragam putih khas perawat, rambutnya menempel di wajah karena hujan. Ia duduk di atas motor yang sudah terendam hingga setengah ban, kedua kakinya mengambang, berusaha menahan keseimbangan. "Mas, tolong!" Suaranya parau, terbawa angin dan hujan. Arga merasakan darahnya berdesir. Arus di jalur itu terkenal deras karena letaknya dekat pertemuan saluran irigasi. Ia tahu, jika perempuan itu jatuh, motor dan tubuhnya bisa langsung hanyut terseret. Tanpa pikir panjang, ia melepas sandal jepitnya, melemparkannya ke pinggir jalan, lalu mulai berjalan cepat ke arah perempuan itu. Semakin dekat, ia melihat wajah sang perawat pucat pasi, matanya membelalak. Kedua tangannya mencengkeram stang motor begitu erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Hujan yang mengguyur membuatnya gemetar, entah karena kedinginan atau ketakutan. "Jangan panik. Pegangan yang kuat," teriak Arga sambil melangkah masuk ke air setinggi dadanya. Dingin air langsung menusuk tulangnya, membuat napasnya memburu. Arga harus melawan arus yang mendorong dari samping. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan raksasa yang berusaha menariknya ke bawah. Kakinya mencari pijakan di jalan yang sudah tak terlihat. Sesekali, potongan kayu dan sampah hanyut menabrak tubuhnya, membuatnya goyah. Sesampainya di dekat motor, Arga langsung meraih bagian belakang jok. "Kamu bisa turun," teriaknya. Perempuan itu menggeleng cepat. Takut, arusnya kencang. Suaranya nyaris hilang tertelan hujan. Arga menatap situasi sekitar. Motor itu sudah miring ke satu sisi. Ban depannya terjebak di lubang jalan yang tak terlihat. Ia sadar, jika tidak segera memindahkan perempuan itu, mereka berdua akan terseret. "Dengar, pegang pundak saya, terus jangan lepas," ucap Arga tegas. Perempuan itu menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan satu gerakan cepat, Arga memposisikan dirinya di samping motor. Tangan kirinya memegang setang motor untuk menjaga keseimbangan. Tangan kanannya meraih pinggang perempuan itu. "Ayo, lompat ke arah saya," perintahnya. Perempuan itu menarik napas panjang, lalu melepaskan cengkeramannya dari stang motor dan melompat kecil. Arga segera menangkapnya, tapi arus deras langsung menarik tubuh mereka berdua. Air menghantam pinggang dan dada mereka, membuat Arga harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk tetap berdiri. "Pegang erat-erat," serunya. Langkah demi langkah, ia mundur perlahan, berusaha menembus arus menuju sisi jalan yang lebih tinggi. Perempuan itu memeluk leher Arga begitu erat sampai ia hampir sulit bernapas. Tapi Arga tak mengeluh. Ia tahu,
Di situasi seperti ini, rasa takut membuat orang mencengkeram seperti nyawanya tergantung pada itu, dan memang begitu kenyataannya. Beberapa warga yang berada di pinggir jalan mulai berteriak memberi arahan. "Ke sini. Gah. Lewat kiri lebih dangkal." Arga mengangguk singkat, lalu mengubah jalur langkahnya. Setiap gerakan harus hati-hati, karena jika ia salah pijak dan masuk ke lubang, mereka berdua bisa langsung terbenam. Saat jarak ke daratan tinggal beberapa meter, sebatang kayu besar terbawa arus menghantam kaki Arga. Rasa nyeri menjalar, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Perempuan di pelukannya menjerit kecil, namun Arga menggertakkan gigi, menahan sakit, dan memaksa dirinya tetap bergerak. Akhirnya, mereka berhasil mencapai pinggir jalan yang aman. Beberapa warga segera membantu menarik perempuan itu dari pelukan Arga. Napas Arga tersengal, dadanya naik turun cepat, sementara kakinya bergetar karena lelah dan dingin. Perempuan itu terduduk di tanah, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Aku benar-benar pikir aku akan hanyut." Suaranya bergetar. Arga hanya mengangguk sambil mengatur napas. "Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka?" tanyanya. Perempuan itu menggeleng. "Tidak, cuma kedinginan." Seorang ibu membawa selimut tipis, menyelimuti sang perawat. Warga lain berusaha mengikat motor yang masih terjebak di tengah arus, tapi Arga menahan mereka. "Jangan. Bahaya. Motor bisa diambil nanti kalau air surut," katanya tegas. Meski tubuhnya menggigil, Arga masih memandang ke arah jalur yang baru saja ia lalui. Dalam hatinya, ia bersyukur bisa sampai tepat waktu. 1 menit saja terlambat, perempuan itu mungkin sudah tak bisa diselamatkan. Tapi ia juga belum tahu bahwa perempuan ini bukan sekadar korban yang ia tolong. Ia adalah seseorang yang sedang membawa misi penting, yang akan menyeret Arga ke dalam perjalanan lebih berbahaya lagi di tengah banjir yang belum usai. Air hujan terus mengguyur tanpa henti, membuat pandangan mata hanya sejauh beberapa meter saja. Arga berdiri sejenak di tengah genangan setinggi dada. Napasnya memburu. Tubuhnya sudah basah kuyup. Tapi itu tidak penting. Perempuan berseragam perawat di depannya tampak semakin lemah. Matanya sayu, dan cengkeraman tangannya mulai longgar dari stang motor. Tanpa berpikir panjang, Arga menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan bajunya yang berat karena basah. Ia tahu setiap detik yang terbuang akan memperbesar risiko nyawa perempuan itu melayang. "Pegangan. Aku datang," teriaknya, suaranya nyaris hilang tertelan gemuruh hujan. Arga terjun ke air, berenang menembus arus yang terasa seperti puluhan tangan kasar menariknya ke bawah. Air yang dingin membuat kulitnya menggigil, sementara lumpur yang terbawa arus membuatnya sulit melihat dasar jalan. Potongan kayu, plastik, bahkan bangkai ayam hanyut melewati tubuhnya, beberapa kali menabrak bahunya. Motor perempuan itu mulai miring. Ban depannya tak lagi menapak ke jalan. Sekali arus lebih kuat menghantam, benda itu bisa hanyut bersama pemiliknya. Arga mengulurkan tangan, meraih tangan perempuan itu yang gemetar hebat. "Lihat aku. Tenang. Aku di sini," ucap Arga lantang, berusaha menembus rasa panik yang jelas terpancar di wajahnya. Perempuan itu menatapnya. Air mata bercampur hujan membasahi pipinya. Arga meraih pinggang perempuan itu dengan satu tangan, tangan lainnya tetap menjaga keseimbangan mereka berdua di tengah arus. Namun begitu ia mencoba melangkah, arus datang dari samping, menghantam tubuh mereka hingga hampir membuat keduanya terhempas. "Pegangan yang kuat," kata Arga sambil memposisikan tubuhnya melindungi perempuan itu dari benturan batang pohon yang hanyut. Benturan itu keras, membuat punggungnya nyeri, tapi ia tak punya waktu untuk mengeluh. Setiap langkah mundur terasa seperti melawan tembok air. Otot kakinya menegang, punggungnya terasa panas meski udara dingin. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu tidak boleh berhenti. Sekali lengah,
Mereka bisa terseret masuk ke arus yang lebih dalam. Dari kejauhan, beberapa warga berteriak memberi arahan. Lewat kiri. Ga. Ada tanah tinggi. Namun Arga tahu jalur itu terlalu sempit. Apalagi dengan perempuan yang setengah pingsan di pelukannya. Ia memilih jalur yang lebih lebar meski arusnya sedikit lebih kuat. Sampai di titik tertentu, Arga mulai kehabisan tenaga. Tangannya yang memegangi perempuan itu mulai kaku. Tubuhnya berat karena pakaian basah dan beban yang ia pikul. Tapi setiap kali ia hendak berhenti, terngiang di kepalanya wajah perempuan itu yang tadi memohon tolong. Itu cukup untuk memberinya kekuatan tambahan. Akhirnya, setelah hampir 5 menit yang terasa seperti sejam, kaki Arga menemukan tanah yang lebih tinggi. Air hanya sebatas lutut. Meski arus masih deras, ia menarik napas lega, lalu mengangkat tubuh perempuan itu sepenuhnya ke gendongan agar tidak terendam lagi. Sedikit lagi, bertahanlah, gumamnya. Pos ronda desa terlihat di depan, berdiri kokoh di atas tanah yang lebih tinggi. Beberapa warga sudah menunggu di sana, sebagian memegang tali tambang untuk membantu. Begitu Arga mendekat, 2 pemuda langsung membantu menarik mereka ke atas. Perempuan itu diletakkan di lantai pos ronda yang terbuat dari papan kayu. Nafasnya terengah-engah. Bibirnya membiru karena kedinginan. Seseorang segera membawa selimut tipis, sementara seorang ibu menyalakan tungku kecil di pojok pos ronda untuk menghangatkan air. Arga terduduk di sudut, memijat lengannya yang pegal. Tubuhnya masih bergetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena adrenalin yang masih membuncah. Ia memandang perempuan itu dari jauh, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Perempuan itu menatap Arga. Suaranya serak namun penuh rasa terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah. Jangan pikirkan itu, potong Arga cepat. Yang penting kamu selamat. Arga kemudian berdiri, berjalan ke pintu pos ronda. Dari sana, ia melihat banjir masih mengamuk di luar. Air terus naik, dan langit belum menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Ia tahu, malam nanti keadaan bisa jauh lebih buruk. Namun di hatinya, ia juga tahu sesuatu telah berubah. Perempuan ini bukan sekadar orang asing yang ia selamatkan. Ada sesuatu di tatapannya, sebuah beban, rahasia, atau tujuan, yang membuat Arga yakin pertemuan mereka belum berakhir. Dan ia benar. Dalam beberapa jam ke depan, perempuan ini akan meminta bantuan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar membawanya menepi. Rintik hujan yang membentur atap seng pos ronda terdengar, seperti dentingan ribuan jarum kecil. Bau kayu basah dan asap tungku yang mulai mengepul memenuhi ruangan kecil itu. Di sudut, seorang ibu tua sibuk mengaduk air panas di dalam panci, sementara beberapa warga duduk berdesakan, menghangatkan tubuh mereka di dekat api. Rani, perempuan berseragam perawat yang baru saja Arga selamatkan, duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah agak lembab. Selimut tipis melilit tubuhnya, tapi gemetar masih belum juga hilang. Rambutnya yang hitam panjang menempel di pipi, meneteskan air yang jatuh ke ujung dagu. Nafasnya perlahan mulai teratur, meski bibirnya masih membiru. Arga duduk tak jauh darinya, bersandar pada tiang kayu. Bajunya sudah ia ganti dengan kaos kering pinjaman salah satu warga, tapi celananya masih lembab. Tangannya yang tadi kaku karena dingin kini terasa hangat oleh api tungku. Namun pikirannya masih tertinggal di tengah arus deras yang nyaris menyeret nyawa seseorang. Rani menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa terima kasih. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. Suaranya serak. "Arga," jawabnya singkat. "Orang sini." Rani mengangguk, lalu menarik napas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian untuk menceritakan sesuatu. "Aku sebenarnya tadi sedang dalam perjalanan ke puskesmas. Ada pasien darurat. Kondisinya kritis. Katanya pendarahan parah akibat kecelakaan di jalan dekat jembatan lama. Kalau tidak segera ditangani,
Rani menggantung kalimatnya, menunduk, dan menggenggam ujung selimut. Aku takut dia nggak akan bertahan. Arga mendengarkan tanpa memotong. Sorot matanya tajam tapi hangat, memberi tanda bahwa ia memerhatikan setiap kata. Tadi aku berangkat sendirian. Kupikir aku bisa lewat jalan desa ini karena biasanya banjirnya tidak separah ini. Tapi hujan dari semalam ternyata bikin air naik cepat sekali. Jalan di dekat pasar sudah seperti sungai. Aku sempat coba balik arah, tapi malah motorku macet dan terjebak. Aku benar-benar pikir sudah habis di situ. Arga tersenyum tipis, bukan untuk meremehkan, tapi untuk menenangkan. Kalau di desa ini, nggak ada yang sendirian. Semua orang adalah keluarga. Makanya kalau ada yang butuh bantuan, kita nggak pakai mikir dua kali. Ucapan itu membuat Rani terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Mungkin karena sudah lama ia tidak mendengar kata-kata yang begitu sederhana tapi tulus. Beberapa warga yang duduk di dekat mereka ikut menimpali. Iya, Mbak. Arga ini memang begitu. Kalau ada yang butuh bantuan, dia pasti maju duluan. Rani tersenyum kecil, namun sorot matanya masih menyiratkan kecemasan. Tapi pasien itu, aku nggak tahu apakah dia masih bertahan sampai aku ke sana. Puskesmas letaknya di seberang desa, dan sekarang semua jalan terendam. Aku nggak bisa diam di sini terlalu lama. Arga mengangkat kepalanya. Kalau begitu, aku antar. Rani langsung menoleh, terkejut. Apa? Arusnya kuat sekali. Mas, kamu sudah nyelamatin aku tadi. Jangan ambil risiko lagi. Justru karena tadi aku lihat sendiri arusnya, aku tahu jalur mana yang masih bisa dilewati, jawab Arga tenang. Lagi pula, nyawa orang itu sama berharganya dengan nyawamu. Ruangan pos ronda hening sejenak. Hanya suara hujan dan api yang berderak pelan. Arga berdiri, menatap keluar. Dari celah-celah hujan, ia bisa melihat air yang mengalir cepat di jalan utama. Malam mulai turun, langit semakin gelap, dan udara terasa lebih dingin. Ia tahu, jika mereka menunggu sampai besok, arus bisa jadi lebih parah. Rani menggigit bibirnya. Aku nggak mau nyusahin. Arga menatapnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ini bukan soal nyusahin. Ini soal menyelamatkan nyawa. Mendengar itu, Rani mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus bawa peralatan medis. Ada di tas di motorku. Kalau arus nggak terlalu deras, kita mungkin bisa ambil. Arga menoleh ke arah dua pemuda yang tadi membantunya menarik Rani ke pos ronda. Kalian mau ikut bantu? Mereka saling pandang sebentar, lalu mengangguk. Ayo, ga. Kita nggak bisa tinggal diam. Beberapa warga membantu menyiapkan tali tambang, senter, dan satu perahu kecil milik nelayan yang kebetulan terparkir di halaman pos ronda. Arga memeriksa semua perlengkapan, lalu memandang Rani. Kamu siap? Rani menarik napas panjang, lalu berdiri. Selimutnya ia lepaskan, diganti dengan jas hujan tipis warna kuning. Meski tubuhnya masih gemetar, matanya kini memancarkan tekad. Sebelum berangkat, ia menatap Arga sekali lagi. Terima kasih, Mas. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilangnya nanti saja, kalau pasienmu sudah selamat, jawab Arga sambil tersenyum. Mereka pun bersiap meninggalkan pos ronda, melawan hujan dan arus banjir yang kian menggila. Dan di saat itu, tanpa disadari, keduanya baru saja memulai perjalanan yang akan menguji bukan hanya tenaga dan keberanian, tapi juga hati mereka. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hujan belum juga mereda, malah semakin deras, membuat suara derasnya air berpadu dengan gemuruh arus menjadi latar yang tak henti-henti. Lampu minyak di pos ronda berkelip, seakan ikut gelisah melihat keberangkatan mereka. Perahu kayu kecil milik nelayan,
Panjangnya tak lebih dari 3 meter. Kini siap di tepi jalan yang telah berubah menjadi sungai dadakan. 2 dayung bambu tergeletak di dalamnya. Basah kuyup. Tali tambang tebal sudah diikatkan di buritan, sebagai pengaman jika arus terlalu kuat menyeret. Arga membantu Rani naik ke perahu, memastikan ia duduk di bagian tengah agar tidak goyah. Tas besar berisi peralatan medis Rani ditempatkan di bawah terpal plastik agar tidak kebasahan. 2 pemuda desa, Bimo dan Yadi, ikut serta. Mereka duduk di belakang Arga, memegang dayung cadangan. Pegangan yang kuat, jangan sampai berdiri, pesan Arga. Rani mengangguk, jemarinya menggenggam erat sisi perahu. Matanya menatap ke depan, berusaha menembus tirai hujan. Dengan satu dorongan, perahu meluncur meninggalkan pos ronda, langsung memasuki jalur air yang deras. Arga dan Bimo mulai mengayuh, sementara Yadi mengamati arus dan memberi aba-aba. Airnya berwarna coklat pekat, membawa lumpur dan sampah yang berputar-putar di permukaan. Arga tahu jalur ini tidak aman, tapi ini adalah satu-satunya jalan tercepat menuju puskesmas. Lewat darat? Mustahil. Jalan setapak yang biasanya bisa dilewati motor kini sudah lenyap di bawah pusaran banjir. Tak lama, rintangan pertama datang. Batang pohon kelapa besar melintang di depan, hanyut terbawa arus. Kanan, kanan, teriak Yadi. Arga dan Bimo segera mengayuh ke arah kanan. Namun arus begitu kuat hingga perahu miring. Rani nyaris terpental. Tapi Arga cepat menahan bahunya. Tenang, aku pegang kamu, ujarnya. Wajah Rani pucat, tapi ia mengangguk. Perahu berhasil lolos dari batang pohon, tapi belum sempat bernapas lega. Dari arah kiri muncul banjir kiriman yang lebih deras, mendorong perahu mereka ke pinggir di mana runtuhan pagar rumah terbawa hanyut. Arga mengayuh sekuat tenaga, otot lengannya menegang. Hujan menghantam wajahnya seperti jarum es, membuat pandangan semakin buram. Sepanjang perjalanan, mereka melewati pemandangan yang menggetarkan hati. Rumah-rumah setengah terendam, atap seng bergetar diterpa angin, ternak yang terkurung di kandang meringkik minta tolong. Beberapa warga melambaikan tangan dari lantai 2 rumah mereka. Namun Arga hanya bisa memberi isyarat singkat. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Di tengah jalur, arus tiba-tiba semakin liar. Air memukul sisi perahu dengan keras, membuatnya bergoyang-goyang. Bertahan, teriak Bimo. Rani menggenggam erat tali yang melintang di perahu, matanya terpejam, mencoba melawan rasa takut yang merambati seluruh tubuhnya. Sampai di persimpangan sungai kecil, Arga memutuskan untuk mengambil jalur sempit yang diapit oleh deretan pohon bambu. Arus di sini memang lebih tenang, tapi ranting dan daun yang menjuntai memaksa mereka menunduk setiap beberapa meter. Sesekali suara retakan terdengar dari atas. Ranting patah jatuh ke air, hampir mengenai kepala Rani. Perahu terus melaju, meski dayung mulai terasa berat karena lelah. Napas Arga memburu, tapi pikirannya fokus pada satu tujuan, puskesmas. Ia tak ingin membayangkan jika pasien yang menunggu Rani itu terlambat ditangani. Setelah hampir setengah jam berjuang, lampu puskesmas mulai terlihat samar di kejauhan, memantul di permukaan air. Rani langsung menegakkan tubuh. Sorot matanya penuh harapan. Itu dia. Itu puskesmasnya, serunya, nyaris tak peduli hujan yang membasahi wajahnya. Namun ujian terakhir belum selesai. Tepat di depan gerbang puskesmas, arus dari sungai utama bertemu dengan genangan besar di halaman, membentuk pusaran yang berbahaya. Jika salah mengarahkan perahu, mereka bisa terjebak di pusaran itu dan menabrak dinding. Siap-siap, kita akan ambil jalur kiri, lalu langsung ke dermaga kecil, kata Arga cepat. Ia dan Bimo mengayuh sekuat tenaga. Otot-otot mereka bekerja hingga terasa seperti terbakar. Yadi memegang ujung dayung sebagai penyeimbang, memastikan perahu tidak terbalik. Hanya beberapa meter sebelum pusaran, Arga memiringkan dayungnya, memotong arus dengan teknik yang biasa ia gunakan saat membantu nelayan.
Perahu berbelok tajam, nyaris menabrak pagar besi, tapi berhasil meluncur ke jalur air yang lebih tenang. Ketika akhirnya perahu menepi di halaman puskesmas yang sebagian sudah terendam, Rani segera melompat keluar dengan tas medisnya. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju pintu puskesmas yang diterangi lampu darurat. Arga, Bimo, dan Yadi menyusul dari belakang. Meski tubuh mereka basah kuyup, hati mereka terasa hangat. Mereka tahu perjuangan di perjalanan ini telah membawa harapan baru bagi seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati di dalam sana. Dan di benak Arga, satu hal terpatri jelas. Malam ini bukan hanya tentang mengantarkan seorang perawat ke puskesmas. Malam ini adalah tentang bagaimana keberanian, kerjasama, dan kepedulian bisa mengalahkan derasnya arus, dinginnya hujan, dan kerasnya rintangan. Begitu kaki Rani menginjak lantai puskesmas, suara deras hujan bercampur dengan aroma antiseptik langsung menyambutnya. Lampu darurat berkelip, menandakan listrik utama sudah padam. Air setinggi mata kaki menggenangi ruang depan, membuat setiap langkah terasa berat dan licin. Di balik meja pendaftaran, seorang petugas yang basah kuyup langsung mendekat. "Rani, cepat ke ruang gawat darurat. Pasien sudah lemah sekali." Suaranya parau, mungkin karena seharian berteriak di tengah situasi kacau. Rani mengangguk tanpa banyak bicara. Ia menenteng tas medisnya, melangkah cepat menyusuri lorong yang kini seperti parit kecil. Beberapa kursi tunggu telah ditumpuk di atas meja untuk menghindari terendam, tapi air tetap merayap naik. Sementara itu, Arga, Bimo, dan Yadi yang baru masuk langsung disambut oleh seorang perawat senior. "Kalian bisa bantu angkat peralatan ke lantai 2? Generator cadangan harus dijaga dari air." Pintanya terburu-buru. Tanpa ragu, Arga segera mengiyakan. Ia melepas jaket basahnya, lalu mulai mengangkat kotak peralatan medis yang beratnya hampir sama dengan satu karung beras. Bimo dan Yadi membantu memindahkan tabung oksigen, infus, dan obat-obatan ke tempat yang lebih tinggi. Di ruang gawat darurat, suasana jauh lebih tegang. Seorang pria parubaya terbaring di ranjang, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ada darah mengalir dari perban di kakinya, sementara alat ukur tekanan darah menunjukkan angka yang sangat rendah. "Arga, tolong nyalakan lampu senter ini dan arahkan ke sini," pinta Rani dari seberang ruangan. Arga menghampiri dan memegang senter dengan tangan yang masih gemetar karena dingin. Sinar kuningnya memantul di wajah serius Rani yang sedang membersihkan luka pasien. "Tekanan darah turun. Siapkan cairan infus tambahan," seru Rani pada seorang perawat di dekatnya. Tangannya lincah mengikat perban baru, mengganti yang sudah basah oleh air dan darah. Sesekali ia mengusap kening pasien yang dingin, berusaha menenangkannya. Sementara itu, dari luar ruangan terdengar suara keras. Pintu belakang puskesmas hampir jebol karena dorongan arus. Bimo dan Yadi segera bergerak ke sana, menumpuk karung pasir seadanya untuk menahan air masuk lebih deras. Waktu terasa berjalan lambat. Arga tak lepas menyorotkan cahaya ke arah kerja Rani. Di wajahnya terlihat campuran rasa khawatir dan kagum. Gadis ini tak gentar meski berada di tengah ancaman banjir dan kondisi minim fasilitas. Setelah hampir 30 menit, cairan infus mulai memberi hasil. Napas pasien menjadi lebih teratur. Warna pucat di wajahnya sedikit memudar. Rani memeriksa tekanan darah sekali lagi, lalu menghela napas lega. "Stabil. Untuk sementara dia aman," ucapnya, pandangannya beralih pada Arga. "Terima kasih sudah menemaniku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan sampai tepat waktu." Arga tersenyum tipis. "Aku cuma melakukan apa yang memang harus dilakukan. Di desa ini, kita saling jaga." Malam itu, puskesmas tetap sibuk. Hujan tak kunjung reda, dan beberapa warga mulai berdatangan untuk memeriksa luka atau sekadar mencari tempat aman. Arga tak pulang, ia memilih tetap membantu, mengangkat pasien ke lantai 2, memindahkan obat-obatan,
bahkan membuatkan teh panas untuk para tenaga medis yang mulai kelelahan. Di sela-sela kesibukan, seorang dokter mendekatinya. "Kamu tahu, anak muda, tidak semua orang punya nyali seperti kamu. Banyak yang lebih memilih mengamankan diri. Tapi kamu justru mengantar nyawa ke sini." Arga menunduk sedikit, merasa canggung dengan pujian. "Kalau saya pergi sendiri dan membiarkan orang lain kesulitan, entah bagaimana hati saya bisa tenang." Rani yang mendengar itu hanya tersenyum. Matanya sedikit berbinar. Ia jarang bertemu orang yang tulus berbicara seperti itu. Menjelang tengah malam, banjir di halaman puskesmas mulai surut sedikit berkat saluran darurat yang dibuka oleh warga. Arga akhirnya duduk di kursi tunggu, memejamkan mata sejenak. Tubuhnya lelah, otot-ototnya nyeri, tapi pikirannya tenang. Ia tahu perjuangan hari ini tidak sia-sia. Pasien yang tadi sekarat kini tertidur dengan napas teratur. Rani tetap berjaga di sampingnya, dan para tenaga medis berterima kasih padanya. Namun, bagi Arga, itu semua hanyalah bagian dari rasa kemanusiaan yang semestinya dimiliki setiap orang. Pahlawan bukan yang ingin diingat, tapi yang ingin orang lain tetap hidup. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar di tengah hujan yang terus menetes di atap puskesmas. Pagi itu, hujan sudah mereda, namun langit masih berwarna kelabu. Sisa banjir membentuk genangan luas di beberapa titik, menyisakan lumpur tebal dan potongan kayu berserakan di jalan. Warga mulai keluar rumah, sebagian membersihkan pekarangan, sebagian lain saling membantu memperbaiki pagar atau mengangkat perabot yang terendam. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Arga berulang kali terdengar di mulut orang-orang. "Itu dia pemuda yang nolong perawat kemarin," bisik seorang ibu pada tetangganya sambil menunjuk ke arah pemuda bertubuh tegap yang sedang membantu mengangkut karung berisi pakaian kering ke posko. "Arga itu, ya, luar biasa," tambah seorang bapak yang ikut membantu membersihkan lumpur di jalan. "Kalau nggak ada dia, perawat itu mungkin nggak sampai ke puskesmas tepat waktu." Berita tentang keberaniannya menyebar cepat, bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga lewat foto dan video yang diambil warga saat ia berjuang menembus arus banjir. Beberapa orang bahkan mengunggahnya ke media sosial desa, membuatnya semakin jadi bahan pembicaraan. Namun Arga menanggapinya dengan senyum tipis. Ia tak pernah merasa tindakannya layak disebut kepahlawanan. "Kalau kemarin bukan aku yang di situ, pasti orang lain akan lakukan hal yang sama," ucapnya ketika seorang tetua desa mencoba memuji panjang lebar. Rani, yang sejak pagi membantu di posko kesehatan, beberapa kali melirik Arga dari kejauhan. Ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Ketika jeda istirahat tiba, ia menghampiri Arga yang sedang duduk di tangga pos ronda, mengikat ulang tali sepatunya yang kotor oleh lumpur. "Kamu benar-benar nggak mau disebut pahlawan, ya?" tanya Rani sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Arga tersenyum, menerima teh itu. Pahlawan itu bukan soal siapa namanya disebut. Pahlawan itu soal siapa yang mau turun tangan, walaupun nggak ada yang lihat. Rani terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau semua orang punya pikiran kayak kamu, dunia bakal lebih aman." Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara beberapa anak yang berlarian di genangan sambil tertawa. Di kejauhan, matahari berusaha menembus awan, memunculkan sedikit sinar hangat di atas desa yang baru saja melewati malam penuh kecemasan. Tak lama kemudian, kepala desa datang membawa kabar. "Arga, warga sepakat mau mengadakan acara syukuran kecil untuk menghargai bantuanmu kemarin." Namun Arga buru-buru menggeleng. "Pak, kalau boleh, kita rayakan saja dengan membersihkan desa ini bareng-bareng. Itu lebih bermanfaat." Kepala desa tersenyum lebar. "Baiklah, kalau itu maumu. Tapi tetap saja, semua orang di sini akan ingat apa yang kamu lakukan." Hari itu, Arga menghabiskan waktunya membersihkan lumpur di jalan, membantu memperbaiki rumah warga yang rusak, dan menyalurkan bantuan dari relawan luar desa. Setiap kali ada yang mencoba mengajaknya bicara soal
penyelamatan kemarin, ia selalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Bagi Arga, yang ia lakukan hanyalah naluri kemanusiaan. Ia ingat jelas rasa dingin arus banjir yang menghantam tubuhnya, rasa berat memikul seseorang di tengah derasnya air, dan wajah pucat pasien yang akhirnya bisa bernapas lega. Semua itu bukan momen untuk dibanggakan, melainkan momen untuk diingat sebagai alasan mengapa ia harus selalu siap menolong lagi jika keadaan serupa datang. Sore hari, ketika pekerjaan gotong royong selesai, Rani menghampirinya sekali lagi. Aku mungkin gak bisa balas semua kebaikanmu sekarang, tapi aku janji, aku akan terus berusaha membantu orang lain, sama seperti kamu mengajariku. Arga tersenyum. Itu saja sudah cukup. Kalau suatu hari kamu bisa selamatkan nyawa orang lain, berarti semua perjuangan kemarin gak sia-sia. Mereka berdua berdiri sejenak memandang sungai yang mulai kembali tenang. Sisa-sisa batang pohon hanyut masih terlihat di tepiannya, seakan menjadi pengingat bahwa alam bisa berubah ganas kapan saja. Tapi di hati Arga, tak ada rasa takut, hanya keyakinan bahwa selama masih ada orang yang mau saling jaga, tak ada badai yang terlalu besar untuk dilalui. Hari berganti malam, desa kembali tenang. Tak ada lagi teriakan minta tolong, hanya suara jangkrik dan angin malam yang berembus pelan. Arga berjalan pulang melewati jalan becek, menatap lampu-lampu rumah yang menyala hangat. Ia tidak tahu apakah kisahnya akan diingat orang setahun lagi, atau hanya menjadi cerita kecil di antara ribuan kisah lain. Namun ia tahu satu hal pasti, menjadi pahlawan bukan berarti dikenal, melainkan berani melangkah ketika orang lain masih ragu. Dan untuk itu, Arga memilih tetap menjadi pahlawan tanpa nama.